Halo semua, perkenalkan nama saya Joya Sepin Opusunggu dari program studi Sains Aktuaria dengan NIM 122410141. Oke, yang pertama adalah tugas untuk membuat suatu program di Flowgarithm, di mana program ini digunakan untuk mencek apakah suatu bilangan tersebut bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, pertama-tama dimulai dengan terminator yang fungsinya memulai dan mengakhiri suatu flowchart. Nah, kemudian kita pilih declare karena di sini kita harus memperkenalkan variabel yang akan kita pakai. Declare di sini kita akan membuat declare di sini kita akan memperkenalkan variabel bilangan. Nah, jadi kita buat variabelnya itu bilangan karena ini yang akan kita pakai untuk proses selanjutnya. Nah, kemudian setelah itu kita memasukkan perintahnya itu bisa kita buat dengan menggunakan jajaran genjang yang output. Di sini kita beri nama, masukkan bilangan. Kita klik OK. Nah, setelah itu, setelah keluar perintah, kita harus menginput bilangannya. Nah, di sini kita masukkan bilangan. Karena tadi kan kita sudah memperkenalkan variabelnya itu bilangan yang di awal, integer bilangan. Nah, di input pun kita harus menggunakan kata yang sama, bilangan juga. Oke, kemudian di sini kita masuk ke proses if, kayak if else percabangan gitu. Nah, kita di sini, kita pakai syarat, kita mulai dengan memasukkan syarat gitu. Nah, karena syaratnya itu jika suatu bilangan dibagi 2 hasil sisanya sama dengan 0, itu merupakan bilangan genap dan menyisakan 1 itu adalah bilangan ganjil. Nah, kita pakai nilai bilangan modulus ya. Kita menggunakan modulus karena di contoh itu misalnya 2 modulus 2 itu kan menghasilkan nilai 0. Karena 2 itu karena 2 dibagi 2 itu nggak menghasilkan sisa. Nah, sedangkan kalau misalnya 3 modulus 2 menghasilkan nilai 1 karena 3 dibagi 2 itu ganjil ya, bilangan 3-nya. Nah, jadi kita pakai syarat modulus. Nah, kita masukkan variabel tadi bilangan mod 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah syaratnya. Nah, jika syarat ini terpenuhi, berarti akan itu merupakan bilangan genap. Nah, jadi kita masukkan keterangan melalui statement output, kita masukkan bilangan genap. Oke. Nah, jadi kalau misalnya tidak memenuhi, berarti itu merupakan suatu bilangan ganjil. Kita beri output bilangan ganjil. Oke. Nah, sudah selesai. Sekarang kita mencoba untuk mencek apakah program ini berjalan atau tidak. Nah, jadi akan muncul konsol. Nah, di sini masukkan bilangan. Nah, misalnya saya masukkan bilangan 6, enter. Nah, akan muncul pernyataan bilangan genap. Nah, berarti 6 ini merupakan bilangan genap karena memenuhi syarat tadi. Setelah membuat flowchart-nya, kita kemudian membuat programnya di C++. Yaitu kita awali dengan include IOStream. Nah, kemudian using namespace
std. Oke. Yang pertama itu kita sama halnya dengan logaritma tadi, kita memperkenalkan variabelnya. Kita main. Oke. Kita perkenalkan dulu variabelnya, yaitu variabelnya kita namai dengan bilangan. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan perintah nih. Perintah untuk memasukkan bilangan. Masukkan bilangan. Oke. Setelah itu kita input variabelnya. Nah, variabel tadi kan kita namai dengan bilangan. Nah, di sini juga kita buat bilangan ya, bilangan. Kemudian kita masuk ke konsep percabangannya, yaitu kalau misalnya bilangan tersebut dibagi 2, itu hasilnya 0, itu merupakan bilangan genap. Kalau misalnya hasilnya sisanya 1, itu bilangan ganjil. Nah, untuk itu kita pakai modulus. Nah, modulus ini kan dia merupakan suatu operasi di mana dua bilangan menyebutkan sisanya berapa gitu. Nah, jadi kita buat if bilangan. Nah, di sini kita buat persyaratannya, pernyataannya, bilangan modulus. Nah, modulus itu kan di C++ itu dilambangkan dengan persen. Nah, dibagi 2 sama dengan 0. Nah, kalau sebuah bilangan modulus 2 sama dengan 0, kita buat pernyataan yang keluar nantinya. Nah, jadi kita buat Cout merupakan bilangan genap. Bilangan genap. Oh iya, tadi sorry, saya lupa di sini. Oke. Nah, kalau misalnya suatu bilangan tersebut bilangan modulo 2 sama dengan 0, maka Cout-nya itu akan kita buat bilangan genap. Nah, kalau bukan kita beri lagi else. Nah, di sini kemudian kita kasih lagi pernyataan lainnya, else. Kita kasih pernyataan lagi, kemudian bilangan modulo 2 itu sama dengan 1. Nah, di sini kita kasih Cout-nya bilangan ganjil. Oke. Nah, setelah semua selesai, intinya itu ada di sini sih, if dan else. If berisi pernyataan, nah kalau else pernyataan lagi, kalau tidak sesuai dengan pernyataan di if. Nah, kemudian kita simpan terlebih dahulu. Nah, kita simpan dan kita cek apakah program ini berjalan atau tidak. Dan ternyata tidak. Ada di sini kekurangannya. Sorry, tadi ada ketinggalan. Nah, kita coba lagi dan ternyata bisa, guys. Kita coba masukkan bilangan 10 dan ya, yang keluar itu bilangan genap. Nah, jadi 10 ini merupakan bilangan genap karena 10 modulo 2 sama dengan 0. Demikian video tutorial yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sekian dan terima kasih.